Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 peralatan usaha kue bukis yang wajib Anda miliki. Apa saja diantaranya? Kita simak setelah yang lewat satu ini. Peralatan usaha kue bukis ada 19 macam ya guys. Apa saja itu udah pernah saya bahas atau udah pernah saya videokan. Videonya ada di link atas ini ya guys. Kalau belum lihat bisa dicek linknya di atas ya guys. Apa saja itu dan berapa harganya ya guys. Kita sudah rinci nih guys, ada berapa dan apa saja yang harus dimiliki untuk usaha atau peralatan usaha kue bukis ya guys. Yang pertama dari yang ringan-ringan dulu aja ya guys, yang lebih murah ya guys, dan totalnya itu kira-kira berapa nanti kita hitung bersama-sama ya guys. Yang pertama yaitu teko. Tahu teko nggak guys? Itu yang buat untuk minum itu guys. Nah itu teko itu untuk nuang adonan kue bukis kecetakan itu guys. Dan yang kedua yaitu gayung. Gayung itu murah guys, nggak ada 10.000, paling 5.000 sampai 7.000 ya guys. Dan kemudian loyang itu udah tahu belum, tempat untuk kue bukis yang udah matang itu namanya loyang kalau saya menyebutnya begitu ya guys. Dan kemudian pisau itu untuk memotong kue bukis pada cetakan itu. Bakul bukis menggunakan pisau, bukan menggunakan yang dijongket gitu ya guys, apa namanya, yang dicukil gitu ya guys, bukan. Bakul bukis menggunakan pisau untuk nyukil, dan untuk angkatnya pakai capit makanan. Dan kemudian yang kelima itu namanya cupit makanan, apa capit makanan ya guys, itu ya namanya. Untuk kue bukis itu biasanya itu murah itu guys, nggak ada 10.000, paling sekitar 7.000-an. Dan kemudian toples guys, toples tempat untuk topping ya guys, ada mesis, kacang, sokade dan lain sebagainya itu menggunakan toples. Itu toplesnya ada yang besar juga ada yang kecil guys, tinggal pilih aja ukuran yang berapa ya guys. Itu biasanya bakul bukis pakai yang standar itu 10.003 biasanya, di abrak-abrak. Tahu nggak abrak-abrak gak guys? Perkakas apa namanya, itu namanya yang biasa keliling itu ya guys. Dan kemudian sendok, itu sendok buat terserah mau pakai sendok berapa untuk naburin topping ke kue bukis. Itu bakul bukis menggunakan sendok makan ya guys. Dan kemudian staples, tahu staples nggak guys? Karena bakul bukis menggunakan plastik bungkusnya, jadi bakul bukis menggunakan staples dan isinya. Dan kemudian mixer guys, mixer itu bakul bukis menggunakan bor ya guys, bor mesin atau bor listrik. Itu harganya murah guys, itu sekitar bakul bukis kalau yang itu tergantung ukuran dan kapasitas ya guys, semakin kecil ya semakin murah begitu ya guys. Bakul bukis itu kita bahas nanti di akhir video setelah ini ya guys. Kemudian spatula tahu nggak guys? Spatula itu yang untuk ngecek adonan itu dan membersihkan pinggirnya ember itu. Bakul bukis menggunakan spatula. Dan kemudian yang ke-11 yaitu penyaring santan. Penyaring santan itu kalau setelah santannya diperes itu disaring ya guys, biar ampas kelapanya itu nggak ikut ke santan. Bisa saring 1 sampai 2 kali. Itu bakul bukis menggunakan yang jenis apa itu, yang atom ya guys, jadi itu murah guys. Dan kemudian teko ukur guys, teko ukur itu untuk mengukur santannya itu bakul bukis menggunakan teko ukur air ya guys. Jangan salah beli guys, kalau teko ukur barang padat mungkin agak berbeda ya guys, jadi belinya teko ukur air aja ya guys, jangan salah beli. Dan kemudian embernya itu terserah, bakul bukis menggunakan ember yang 50 liter dan pakai ember bekas cat atau bekas lain ya, itu biasanya untuk tempat cat begitu ya guys. Dan kemudian gas ya, kalau masak ya menggunakan gas ya guys, itu udah wajib.
Kalau mau pakai minyak tanah seperti zaman dahulu ya bisa pakai minyak, itu lebih mahal ya guys. Dan kemudian kain peras kelapa, kain peras kelapa ya guys, tahu nggak guys, yang untuk meres kelapa itu Bakul Pukis menggunakan kainnya itu kain kaos biasanya guys. Saya beli itu per meter kalau nggak salah itu 20.000. Kain kaos hampir mirip seperti ini, cuman nggak panas ya guys, yang adem itu guys, itu enak buat meres santan. Dan kemudian jelas cetakan Pukis ya guys, cetakan kue Pukis itu harus punya ya guys kalau mau belajar kue Pukis. Dan yang selanjutnya yaitu kompor. Kompor itu ada yang murah juga ada yang mahal, tergantung ukuran ya guys. Untuk Bakul Pukis menggunakan kompor kuantum. Jadi kuantum itu yang tipe warna putih, itu Bakul Pukis menggunakan itu. Jadi sumbu kompornya itu lebih besar, jadi apinya merata ya guys. Dan kemudian gerobak ya guys, tahu gerobak nggak guys? Kalau bahasa sini itu namanya gerobak, begitu ya guys. Itu kalau membuat yang sederhana aja guys, kalau pemula jangan yang mewah-mewah, belum tentu yang mewah itu laku keras, biasanya kadang malah kalah sama gerobak yang biasa ya guys. Jadi pakailah yang standar dulu guys, nanti pelanggan akan datang sendiri kalau pelanggan suka dengan kue Pukis Anda guys. Pelanggan itu nggak kenal bentuknya seperti apa gerobaknya ya guys. Ya emang kalau gerobaknya bagus ya pembeli suka ya guys. Jadi kalau gerobaknya sederhana pun kalau emang benar-benar kue Pukisnya enak, insya Allah didatangi pembeli biasanya, begitu ya guys. Dan kemudian payung ya guys, kalau di video yang pernah saya upload itu nggak ada payung. Payungnya itu terakhir ya guys. Jadi kalau musim hujan, kalau nggak punya payung, misalkan kita jualannya di pinggir jalan kan kehujanan ya guys. Nah itulah guys, kalau gerobak sederhana pakainya payung aja. Untuk harga peralatan keseluruhan kita total saja ya guys. Jadi semuanya kita total jadi satu itu sekitar 2.196.000. Terima kasih, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tahu notifikasi saat Bakul Pukis upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya ikut guys, nggak mau ketinggalan, mohon maaf.